Kisah ini menceritakan pengalaman mendebarkan Kirana dan Putra saat mendaki Gunung Ciremai pada pertengahan tahun 2019. Perjalanan yang awalnya direncanakan sebagai pendakian biasa berubah menjadi rangkaian kejadian luar biasa yang menguji nyali dan logika. Rencana pendakian ini sebenarnya sudah digagas oleh Kirana sejak jauh hari. Ia telah mencoba mengajak teman-teman kantornya yang lain, namun semuanya menolak dengan berbagai alasan. Hanya Putra, satu-satunya orang yang tidak keberatan ketika Kirana mengajaknya mendaki Gunung Ciremai melalui jalur Palutungan. Putra bukan sekedar pendaki biasa, ia dikenal memiliki kelebihan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang awam, sebuah kemampuan yang bagi Kirana memberikan rasa aman sekaligus sedikit rasa ngeri. Mereka berangkat dari Terminal Cilengsi menggunakan bus umum menuju Kuningan. Perjalanan panjang itu berakhir di Terminal Cirendang sekitar pukul 22 WIB. Suasana terminal sudah sangat lengang, hanya menyisakan beberapa lampu temaram yang berkedip. Karena angkutan umum menuju base camp sudah tidak beroperasi, mereka terpaksa menggunakan jasa ojek pangkalan untuk menembus dinginnya malam menuju kaki gunung. Setibanya di base camp sekitar pukul 23 WIB, sunyi senyap langsung menyambut. Warung-warung di sekitar pos pendakian sudah menutup pintu rapat-rapat. Hanya ada satu warung kecil yang tepat berada di depan pos Simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi yang masih menyisakan sedikit celah cahaya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria penjaga warung yang tampak sedikit heran melihat kedatangan mereka yang hanya berdua di jam yang tak lazim. "Berdua saja, Dek. Pendaki lain sudah tidak ada yang naik jam segini," tanya pria itu dengan suara serak. Penjaga itu memberitahu bahwa petugas baru akan ada besok pagi, sehingga mereka disarankan untuk beristirahat di teras pos. Putra mulai menggelar matras di teras yang dingin itu, sementara Kirana merasa badannya sangat leket dan perlu membersihkan diri. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi yang letaknya agak menjorok ke bagian belakang pos, dekat dengan area semak-semak yang rimbun. Jam menunjukkan pukul 0.30 WIB. Suara tetesan air dari keran yang bocor terdengar seperti detak jantung di tengah kesunyian. Saat sedang membasuh wajah, bulu kudut Kirana tiba-tiba meremang. Ia merasakan sebuah tatapan tajam dari arah belakang. Ia terdiam mematung, mendengarkan dengan seksama. Dari balik dinding kamar mandi yang hanya setinggi dada, terdengar suara gemerisik di semak-semak, bukan seperti suara angin, melainkan seperti sesuatu yang besar sedang merayap pelan. Kirana berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah hewan liar, namun firasatnya berkata lain. Ia merasa seolah-olah ada mata yang sedang memperhatikannya dengan intens dari kegelapan. Tanpa berani menoleh lama, Kirana bergegas menyelesaikan urusannya dan setengah berlari kembali ke arah teras pos di mana Putra berada. Namun kegelisahannya belum berakhir. Ketika gantian Putra yang pergi ke kamar mandi, Kirana yang duduk sendirian di teras kembali mendengar suara gemerisik itu dari arah semak-semak di samping pos. Ia mengamati semak-semak itu dalam kegelapan, namun tidak ada apapun yang terlihat secara fisik. Keheningan malam itu seolah sedang menyimpan rahasia besar yang baru akan mereka temui saat menanjak nanti. Pagi itu, sinar matahari menembus kabut tipis di kaki Gunung Ciremai. Sekitar pukul 9 WIB,
Setelah mengurus perizinan dan memeriksa kembali perlengkapan, Kirana dan Putra mulai melangkahkan kaki dari base camp Palutungan. Hari itu adalah hari Senin, sehingga suasana jalur pendakian terasa sangat lengang. Mereka hanya berpapasan dengan beberapa pendaki yang sedang turun, yang memberikan semangat singkat sambil berpesan untuk tetap berhati-hati karena cuaca di atas sulit diprediksi. Petugas pos sempat memberitahu bahwa ada satu rombongan kecil lagi yang masih berada di atas dan kemungkinan akan segera turun. Kirana berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, sementara Putra mengikuti tepat di belakangnya sebagai sweeper. Formasi ini memberikan Kirana rasa aman karena ia tahu Putra selalu memantau langkahnya. Kejanggalan pertama mulai dirasakan Kirana sesaat setelah mereka melewati batas vegetasi awal. Biasanya, mendaki dengan keril yang penuh dengan logistik, peralatan masak dan tenda akan terasa sangat menyiksa bahu dan pinggang. Namun kali ini, Kirana merasa seolah-olah tasnya terbuat dari kapas. Ia bahkan sempat berhenti sebentar untuk memeriksa apakah ada barang yang jatuh. "Put, kamu merasa kerilku sangat ringan sekali tidak?" tanya Kirana sambil mengatur napas. Putra hanya menatapnya dengan pandangan datar yang sulit diartikan. "Mungkin semangatmu yang sedang tinggi, Kirana. Jalan saja terus," jawabnya singkat. Kondisi fisik Kirana yang terasa sangat bertenaga ini semakin tidak masuk akal saat mereka tiba di pos 1 Cigowong sekitar pukul 13 WIB. Di sana mereka mengisi seluruh botol air cadangan. Kirana membawa 2 botol besar ukuran 1,5 liter yang seharusnya menambah beban-beban secara signifikan. Namun saat tas itu kembali disampirkan ke bahunya, rasa ringan itu tetap ada. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menopang tasnya dari bawah, sehingga beban itu tidak sepenuhnya menumpu pada tubuhnya. Di Cigowong, suasana mulai sedikit berubah. Di sana mereka bertemu dengan sepasang pendaki lain, Gilang dan Sari. Gilang tampak segar, namun Sari terlihat sudah mulai kelelahan. Mereka berbincang sejenak dan berjanji untuk bertemu kembali di pos 4 Arban untuk menyeduh teh bersama. Sesaat sebelum Kirana dan Putra beranjak meninggalkan Cigowong, Kirana melihat sebuah benda yang menarik perhatiannya di atas tanah. Itu adalah patahan dahan kayu yang bentuknya sangat pas di genggaman, persis seperti tongkat pendakian buatan alam. Kirana sempat memungutnya, menimbang-nimbangnya sejenak, namun entah mengapa nuraninya melarang. Ia meletakkan kembali kayu itu ke tempat asalnya. "Aku tidak butuh ini sekarang," pikirnya. Namun tanpa disadari oleh Kirana, Sari yang berada di belakangnya melihat kayu tersebut. Sari yang kakinya mulai terasa kram, merasa kayu itu adalah penyelamat. Ia memungut patahan dahan itu tanpa permisi pada alam, tidak menyadari bahwa benda sederhana itu akan menjadi magnet bagi rangkaian kejadian gaib yang akan mereka alami selama belasan jam ke depan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari pos 2, Kirana dan Putra tiba di pos 2 yang dikenal dengan nama Kuta. Di area ini, terdapat sebuah pohon besar yang berdiri kokoh tepat di tengah jalur pendakian, seolah-olah menjadi gerbang penjaga bagi mereka yang ingin menuju puncak. Kirana merasa perlu mengistirahatkan kakinya sejenak sembari menunggu Gilang dan Sari yang tertinggal di belakang. Kirana memilih duduk bersandar pada akar pohon besar tersebut menghadap ke arah jalur turun. Sementara itu, Putra duduk di sisi berlawanan, menyenderkan tubuhnya menghadap ke arah jalur naik. Suasana hutan saat itu sangat sunyi,
Tidak ada suara burung maupun serangga, hanya deru angin yang sesekali menggoyang dedaunan di atas kepala mereka. Karena merasa sangat tenang, Kirana sempat memejamkan matanya sebentar. Namun, ketenangan itu terusik ketika telinganya menangkap suara gesekan daun dan patahan ranting dari arah bawah. Krek, sruk, sruk. Suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang sedang mendaki dengan beban berat. Nah, itu pasti Gilang dan Sari, gumam Kirana dalam hati tanpa membuka mata. Namun suara itu berhenti tepat sebelum mencapai area datar pos 2. Penasaran, Kirana membuka matanya dan menajamkan pandangan ke arah tikungan jalur di bawahnya. Dari balik rimbunnya semak, muncul bagian atas sebuah keril, tas gunung, yang ditutupi oleh cover bag berwarna abu-abu. Sosok itu tampak sedang berjalan dengan posisi tubuh yang sangat menunduk, sehingga wajah dan bagian depan tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Hanya bagian keril abu-abu itulah yang nampak bergerak perlahan. Kirana menunggu sosok itu menyapa atau setidaknya mendongak ke atas. Namun sosok berkeril abu-abu itu hanya diam mematung di batas pandangan. Anehnya, Kirana tidak mendengar suara lonceng kecil yang biasanya terpasang di tas Gilang. Suasana mendadak menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu pegunungan pada umumnya. "Put, lihat itu, Gilang sudah sampai, tapi kok diam saja?" bisik Kirana sambil menyenggol kaki Putra. Tidak ada jawaban. Kirana menoleh dan mendapati Putra ternyata sudah tertidur sangat pulas, sebuah hal yang tidak biasa bagi seorang putra yang biasanya sangat waspada. Saat Kirana kembali mengalihkan pandangannya ke arah jalur bawah untuk memastikan siapa sosok berkeril abu-abu tadi, jantungnya seakan berhenti berdetak. Jalur itu kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kabut tipis yang mulai merayap naik menutupi pepohonan. Penasaran sekaligus takut, Kirana berdiri dan berjalan beberapa langkah ke arah bawah untuk mengecek, namun ia tidak menemukan jejak kaki baru atau tanda-tanda kehadiran manusia. Dengan tangan gemetar, ia segera mengguncangkan bahu Putra hingga pria itu terbangun dengan kaget. "Kita harus jalan sekarang, Put. Ada yang tidak beres di sini," ajak Kirana dengan suara tertahan. Putra mengusap wajahnya. Matanya menatap tajam ke arah tempat sosok misterius itu tadi berdiri. Ia tidak banyak bicara, namun ekspresi wajahnya yang menegang menunjukkan bahwa ia merasakan sisa-sisa energi yang tidak mengenakan di tempat itu. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera mengemas barang dan melanjutkan perjalanan, meninggalkan tanda tanya besar tentang siapa atau apa sosok berkeril abu-abu yang menunduk tersebut. Sore itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Kirana dan Putra akhirnya tiba di pos 4 yang dikenal sebagai area Arban. Langit kuningan mulai berubah menjadi kelabu gelap, bukan hanya karena hari sudah sore, tapi juga karena awan mendung yang menggantung rendah. Di tengah area itu berdiri sebuah pohon raksasa dengan plakat bertuliskan Arban yang tampak berlumut dan dingin. Kirana dan Putra memutuskan untuk mendirikan tenda di sisi kiri pohon besar tersebut. Tidak lama kemudian, Gilang dan Sari menyusul dengan langkah yang semakin berat. Anehnya, alih-alih membangun tenda berdekatan agar terasa lebih aman, Gilang justru memilih area di seberang jalur yang jaraknya cukup jauh dari tenda Kirana. Begitu tenda berdiri, hujan mulai turun dengan derasnya, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Sekitar pukul 20.00 WIB, setelah menyantap makan malam sederhana, Putra pamit untuk tidur duluan. Kalau dengar suara apapun di luar, jangan dipedulikan. Anggap saja suara hewan, pesan Putra sebelum memejamkan mata di pojok tenda. Kirana hanya terdiam, berusaha mengatur nafasnya di bawah cahaya senter kuning yang sudah mulai meredup. Hingga pukul 22.00 WIB, Kirana tetap tidak bisa memejamkan mata. Di tengah rintik hujan yang mulai mereda menjadi gerimis, tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki yang banyak. Buk, buk, buk. Suara itu datang dari arah jalur bawah, seolah ada rombongan besar yang baru saja tiba.
Kirana bangkit dari posisi tidurnya dan duduk tegak. Ia memfokuskan pendengarannya. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan tendanya. Ia mendengar suara bisikan-bisikan orang yang sedang berdiskusi, disusul suara reed setting tas yang dibuka dengan kasar. Seseorang di luar sana berkata dengan suara parau, "Kita buka camp di sini saja." Alhamdulillah, banyak teman. Batin Kirana merasa lega. Ia kembali merebahkan badannya, mengira akan ada tetangga baru yang menemani malam mereka. Namun kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Tepat di telinga kirinya, sebuah suara pria yang berat dan dingin berbisik dengan sangat jelas, seolah-olah orang itu berada di dalam tenda bersama dengannya. "Mau kopi tidak?" bisik suara itu. Kirana langsung mematung. Suara itu bukan dari jarak jauh, tapi tepat di samping kepalanya. Ia tahu benar bahwa putra berada di sisi kanannya dan sedang tidur pulas. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera memejamkan mata rapat-rapat dan membalikkan badan menghadap ke putra tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah asal suara itu. Tengah malam, tepat pukul 00 WIB, suasana semakin pecah ketika Gilang berteriak dari tendanya di seberang sana. "Bang Putra, jadi mendaki puncak tidak?" Kirana mengguncangkan bahu putra. Saat putra keluar untuk mengecek situasi, ia mendapati area di depan tenda mereka benar-benar kosong. Tidak ada rombongan pendaki, tidak ada tas yang dibuka, dan tidak ada jejak kaki di tanah yang basah. Hanya ada tenda mereka dan tenda Gilang yang tampak remang-remang di kejauhan. Putra kembali ke dalam tenda dengan wajah yang sulit dibaca. "Hanya kita di sini, Kirana," kata putra pelan. Tapi Sari, dia sepertinya ketakutan setengah mati dan memaksa segera jalan sekarang juga. Kirana tersadar bahwa suara-suara rombongan dan bisikan kopi tadi hanyalah sebuah sambutan dari penghuni Arban yang tidak kasat mata. Tanpa pilihan lain, mereka mulai berkemas untuk melakukan perjalanan menuju puncak di tengah kegelapan malam yang paling pekat. Tepat pukul 1 dini hari, udara di pos 4 Arban terasa seperti menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti area perkemahan, membatasi jarak pandang hanya sejauh beberapa meter di depan hidung. Kirana, Putra, Gilang, dan Sari memulai perjalanan menuju puncak Ciremai dalam keheningan yang menyesakkan. Formasi ditentukan. Gilang memimpin di depan sebagai pembuka jalur, diikuti Sari, kemudian Kirana, dan Putra menjaga di posisi paling belakang. Sepanjang jalur menanjak, Kirana merasakan sebuah sensasi fisik yang sangat ganjil. Meski angin malam berhembus sangat kencang dan dingin, ia justru merasa seolah-olah sedang berjalan di tengah kerumunan massa yang padat. Ia merasakan hawa hangat yang tidak wajar di sisi kiri dan kanannya, seakan ada banyak tubuh yang berjalan beriringan dengannya. Setiap kali ia melirik ke samping, hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. "Jangan melamun, Kirana, fokus pada langkahmu," Putra memperingatkan dari belakang. Suaranya terdengar berat, seolah ia juga sedang menahan beban energi yang luar biasa di sekeliling mereka. Sari yang berjalan di depan Kirana tampak jauh lebih menderita. Langkah kakinya sangat lambat, bahkan seringkali ia berhenti setiap 5 langkah hanya untuk mengatur nafas. Namun ada satu hal yang membuat Kirana merasa ngeri. Sari terus memegang erat patahan kayu dari pos 1 tadi. Ia memegangnya seperti sebuah barang berharga yang tidak boleh lepas, meski kayu itu justru tampak memberatkan langkahnya. Keadaan semakin memburuk saat mereka tiba di tanjakan terjal setelah melewati pos 5. Tiba-tiba, Sari terduduk lemas di tengah jalur pendakian yang sempit. "Aku mau tidur sebentar. Tolong, biarkan aku tidur di sini," gumam Sari dengan mata yang setengah terpejam. Kirana panik. Di gunung, tertidur di jalur saat cuaca dingin adalah undangan maut menuju hipotermia. Namun Sari berkisras dan tidak mau beranjak. Akhirnya, mereka terpaksa berhenti di tengah trek yang sangat miring.
Putra menyalakan kompor kecil untuk sekedar memberi kehangatan dan menyeduh minuman hangat. Saat mereka terdiam di sana sekitar pukul 3 pagi, Kirana menyadari sesuatu yang mengerikan. Dari balik semak-semak yang mengelilingi jalur tersebut, terpantul banyak sorot mata yang mengawasi mereka. Mata-mata itu tidak berkedip, hanya diam memperhatikan dari kegelapan. Kirana tidak berani memberitahu Sari yang sedang lemah. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. "Maaf kalau kami kurang berkenan, kami hanya menumpang lewat," bisik Kirana lirih, berharap penghuni tak kasat mata di jalur tersebut memberikan mereka jalan. Suasana semakin mencekam saat Putra memberi isyarat agar mereka segera bergerak kembali sebelum fajar tiba. Meski Sari berjalan dengan menyeret kaki dan tampak seperti orang yang tidak sadar sepenuhnya, ia menolak untuk turun. Keinginan Sari untuk mencapai puncak terasa sangat obsesif, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menariknya untuk terus naik ke atas, menjauh dari zona aman manusia. Setelah perjuangan melelahkan melewati tanjakan demi tanjakan yang seolah tak berujung, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Namun cahaya matahari tidak serta-merta mengusir keganjilan yang menyelimuti rombongan ini. Pukul 8 pagi, mereka tiba di pos 6 Pasanggerahan. Kirana tertegun. Ia teringat rombongan besar di pos 4 semalam yang berkata akan mendirikan tenda di sini. Namun, area Pasanggerahan itu kosong melompong. Tidak ada satupun tenda, tidak ada bekas api unggun, hanya hamparan tanah kosong yang dingin. "Put, kemana rombongan yang semalam?" bisik Kirana. Putra hanya menggeleng pelan. Wajahnya tampak semakin letih menahan sesuatu yang tak kasat mata. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 7. Di sini, kondisi Sari semakin memprihatinkan. Ia berjalan terseret-seret, wajahnya pucat pasi, namun matanya menatap kosong ke depan. Sari mulai melantur membicarakan sosok yang ia lihat di samping tenda Kirana semalam. Putra segera memotong pembicaraan itu. "Jangan dibahas di sini, terus jalan." Mendekati area Gua Walet, Putra meminta izin untuk berjalan duluan guna mengambil air di sumber mata air gua. Kirana yang merasa khawatir ditinggal bersama Sari yang mulai berkelakuan aneh, memutuskan untuk menyusul Putra dengan sedikit berlari. Di tengah napasnya yang memburu, Kirana mendengar suara Putra memanggil dari balik bebatuan. "Ayo Kirana, sedikit lagi sampai." Kirana mempercepat langkahnya. Namun ia tidak menemukan siapapun. Saat ia benar-benar tiba di bibir Gua Walet, ia melihat Putra sedang duduk tenang di balik rumpun tanaman Edelweiss. "Bang Putra, tadi memanggil saya ya? Katanya sedikit lagi," tanya Kirana terengah-engah. Putra mengkerutkan kening. "Aku? Tidak. Aku sudah dari tadi di sini dan baru saja kembali dari bawah mengambil air. Aku tidak memanggilmu sama sekali." Jantung Kirana berdegup kencang. Jika bukan Putra, lalu suara siapa yang begitu persis menirukannya tadi? Belum sempat rasa takut itu reda, Gilang dan Sari akhirnya muncul. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu singkat, entah mengapa terasa sangat jauh bagi mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang saat mereka berkumpul di area bebatuan dekat gua. Saat mereka sedang beristirahat di atas hamparan batu yang gersang, Kirana menyadari ada sebuah lubang gelap di belakang tempat mereka duduk. Lubang itu tampak dalam dan mengarah ke arah rongga bawah Gua Walet. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan lubang tersebut, muncul suara auman yang sangat keras. Suara itu bukan suara angin, bukan pula suara hewan yang umum di gunung. Itu adalah suara auman yang sangat berat, berwibawa, sekaligus mengancam. Kirana tersentak, begitu pula Sari. Wajah Sari seketika berubah ketakutan. "Kalian dengar itu?" tanya Sari dengan suara gemetar. Putra dan Gilang saling berpandangan sejenak, lalu serentak menjawab, "Tidak dengar apa-apa. Ayo jalan lagi, sedikit lagi puncak."
Jawaban itu jelas sebuah kebohongan untuk menenangkan suasana, karena Kirana melihat tangan putra yang gemetar saat menggendong tas. Mereka segera berdiri dan melanjutkan pendakian yang tinggal beberapa ratus meter lagi. Sari sudah tidak mampu berjalan tegak. Ia mulai merangkak di atas bebatuan tajam menuju puncak, tetap dengan potongan kayu misterius itu di tangannya, seolah-olah ia sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat menuju titik tertinggi tanah Ciremai. Setelah mencapai puncak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktu yang sangat terlambat untuk ukuran pendakian normal, suasana berubah menjadi sangat gelap. Begitu kaki mereka menginjak titik tertinggi, tongkat kayu yang dibawa Sari tiba-tiba patah menjadi dua tanpa sebab yang jelas. Langit yang tadinya mendung seketika berubah menjadi hitam pekat dan hujan badai mulai menghantam puncak Ciremai dengan beringas. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan untuk turun. Namun, kondisi Sari sudah lumpuh total. Ia tidak bisa berjalan dan harus digendong oleh Gilang dengan bantuan beberapa anggota Sispala yang kebetulan lewat. Putra yang menyadari energi di sekitar mereka semakin tidak terkendali, menarik tangan Kirana. Kita harus segera sampai ke pos 6 untuk minta bantuan ranger. Kita tidak bisa diam di sini. Ini bukan tempat kita, teriak Putra di tengah deru angin. Dengan berat hati, Kirana meninggalkan Gilang dan Sari di belakang. Ia dan Putra berlari menuruni jalur yang kini telah berubah menjadi aliran sungai kecil akibat hujan deras. Kabut turun begitu tebal hingga lampu senter dari ponsel Kirana yang baterainya tinggal 15% hampir tidak mampu menembus jarak 2 meter ke depan. Tiba-tiba, Putra berhenti mendadak. Di depan mereka, jalur pendakian yang seharusnya tunggal dan lurus kini terpecah menjadi 3 jalur yang identik. Kirana mengucek matanya, tidak percaya. Jalur Palutungan yang mereka lewati saat naik jelas hanya 1 jalan. "Bang, kenapa jalannya jadi 3?" tanya Kirana dengan suara bergetar. Putra tidak menjawab. Ia berdiri mematung sembari mengatur napasnya yang tersengal. Di tengah kebingungan itu, suara burung kecil berwarna coklat yang tadi mereka lihat di puncak kembali terdengar. "Cuit, cuit!" Kicauannya terdengar sangat dekat di telinga Kirana. Saat kilat menyambar, cahaya itu menerangi sejenak area di depan mereka. Kirana melihat ke arah kanan, sementara Putra melihat ke kiri. "Tunggu di sini, aku cek satu-satu," perintah Putra. Putra mencoba jalur kiri, namun beberapa saat kemudian ia kembali dengan wajah pucat. "Itu jurang, Kirana, jalurnya terputus." Mereka kemudian mencoba jalur tengah, namun saat melangkah masuk, Kirana menjerit tertahan. Di balik semak-semak jalur tengah itu, terlihat puluhan pasang mata berwarna merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Sosok-sosok itu seolah sedang menunggu mereka masuk ke dalam jebakan. Putra langsung menarik Kirana mundur kembali ke titik awal. Mereka terjebak. Hujan semakin deras, senter mereka mati total, dan kegelapan menjadi absolut. Di saat itulah Kirana teringat pada burung coklat tadi. Ia berdoa dalam hati dengan sangat khusyuk, memohon petunjuk jalan pulang yang benar. Tiba-tiba, burung itu berkicau lagi dari arah jalur paling kanan. Bersamaan dengan itu, sebuah kilat besar menyambar lagi, menerangi sebuah pohon besar di jalur kanan tersebut. Kirana melihat ada bekas sayatan pisau yang membentuk pola tertentu pada batang pohonnya. "Bang, pohon itu ada tandanya," teriak Kirana. Mereka nekat berlari menuju jalur kanan tersebut. Anehnya, setiap kali mereka merasa ragu, burung itu akan berkicau di depan mereka, seolah-olah sedang memandu mereka menembus labirin gaib tersebut. Kejadian jalur bercabang 3 ini terulang hingga 3 kali di titik yang berbeda.
Namun berkat pemandu kecil tersebut, mereka selalu berhasil memilih jalur yang benar. Hawa dingin yang menusuk perlahan mulai berkurang saat sayup-sayup mereka melihat cahaya remang dari tenda anggota Sispala di pos 6. Kirana jatuh berduduk, menangis sejadi-jadinya. Mereka berhasil keluar dari ruang yang dimanipulasi, namun ia tahu perjuangan mereka belum benar-benar berakhir hingga kaki mereka menginjak aspal base camp. Setelah berhasil melewati malam yang paling mencekam dalam hidup mereka di pos 4 Arban, fajar di hari ketiga akhirnya muncul dengan sinar yang pucat. Kirana terbangun pada pukul 11 siang di dalam tendanya. Kepalanya terasa berat seolah-olah baru saja memikul beban berton-ton. Saat ia keluar, ia mendapati putra sedang duduk terdiam menatap ke arah jalur pendakian. Tidak lama kemudian, Gilang dan Sari muncul dari arah atas dengan bantuan tim Sispala. Kondisi Sari benar-benar mengenaskan. Kedua kakinya membengkak hingga hampir 2 kali ukuran normal. Wajahnya terlihat kuyu dengan pandangan mata yang kosong. Mereka segera berkemas untuk turun secara serentak guna mengejar waktu sebelum maghrib tiba. Kejanggalan terakhir terjadi saat mereka tiba di pos 1 Cigowong pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kirana yang baru saja membasuh wajah di kucuran air kembali mengenakan kerilnya. Tiba-tiba, ia hampir jatuh tersungkur karena beban tasnya mendadak terasa sangat berat, jauh lebih berat dibanding saat ia mendaki. "Kenapa sekarang berat sekali, Put? Padahal logistik sudah habis," keluh Kirana. Putra hanya menatapnya tajam. "Karena dia yang kemarin membantuku membawakan tasmu sudah tidak ada, Kirana. Sekarang beban ini murni milikmu sendiri," jawab Putra dengan nada serius yang membuat bulu kuduk Kirana meriman. Sesampainya di base camp saat azan maghrib berkumandang, mereka semua terdiam lemas di teras pos. Setelah beristirahat selama 2 hari di Kuningan untuk memulihkan kondisi Sari, sebuah rahasia besar akhirnya terungkap saat mereka berkumpul di rumah Gilang. Sari mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu di pos 4 Arban. "Malam itu, jam 10 setelah aku buang air kecil di samping tenda, aku melihat tendamu, Kirana. Tendamu bersinar sangat terang, padahal sentermu sudah redup. Dan di samping tendamu, berdiri sosok hitam setinggi pohon, kakinya sangat panjang dan kering. Sosok itu terus memperhatikan kalian. Itulah alasan kenapa aku berteriak mengajak mendaki jam 1 malam. Aku lebih takut diam di sana daripada harus berjalan menembus badai." Putra kemudian angkat bicara, memberikan penjelasan yang selama ini ia simpan sendiri. Ia meminta maaf kepada Kirana karena tidak banyak bercerita selama di atas. Energi di Gunung Ciremai itu sangat murni, sementara Sari membawa sesuatu yang bentrok. Sari membawa jimat pribadi, dan di saat yang sama, ia mengambil potongan kayu dari pos 1 yang sebenarnya adalah penanda batas wilayah di sana. Itu adalah barang yang tidak boleh berpindah tempat. Putra juga mengungkapkan bahwa selama perjalanan dari pos 4 ke puncak, mereka sebenarnya tidak pernah hanya berempat. Ada puluhan pendaki lain yang berjalan beriringan di samping mereka, menjaga Kirana karena niatnya yang bersih, namun memberikan tekanan yang luar biasa pada Sari karena benda-benda yang ia bawa. Kirana kini menyadari bahwa pendakian bukan sekedar tentang menaklukkan ketinggian, melainkan tentang menghargai rumah bagi mereka yang tidak terlihat. Burung coklat kecil yang memandu mereka di tengah jalur bercabang 3 adalah bukti bahwa alam akan menolong siapapun yang bersikap sopan. Mereka meninggalkan Kuningan dengan sebuah pelajaran berharga, bahwa kita hanyalah tamu di alam semesta ini, dan setiap tindakan, sekecil mengambil sepotong kayu, memiliki konsekuensi yang tidak terduga di dunia yang berbeda.